Gue nggak ngerem, nggak ngegas, setir juga nggak gue interupsi, biar sistem Cherry Q-nya sendiri yang markirin kita. Jadi nggak perlu vale. Bayangin fitur ini ada di mobil dengan harga 200 jutaan. Sekarang sudah hadir Cherry Q, the most complete compact EV katanya. Dan ini dia review kita. Bakal sekomplit apa sih emang mobil ini? Ikutin terus reviewnya. Oke, pertama kita mau disclaimer dulu kalau unit Cherry Q yang kita bawa itu unit left hand drive dan kita di area tertutup untuk pengetesan mobil listrik yang satu ini. Dan sekarang tentunya kalau misalkan gue bahas battery electric vehicle, pasti kita penasaran soal baterainya. Nah, karena ini unit masih left hand drive juga, jadi colokannya masih GBT, tapi nanti yang akan muncul di Indonesia tentu sudah berstandar CCS dan Type 2. Baterai sendiri memiliki kapasitas sebesar 42,7 kWh ya, lithium ferrofosfat, dan dia pengecasannya itu cepet, kenceng. Dari 30-80% ditempuh dalam waktu 16,5 menit doang, pakai DC fast charging. Cepet banget untuk mobil ukuran yang mini ya, dengan baterai sebesar itu. Oke, lalu soal performanya sendiri, dia dapat menempuh jarak hingga 400 km sesuai standar NEDC dalam sekali pengecasan. Sekarang kita bahas eksteriornya. Panjang dari mobil sendiri 4,19, jadi hampir 4,2 meter. Dan lumayan lebar. Juga desainnya sendiri telah memenangkan 2 desain award. Jadi udah diakui ya secara dunia internasional di skala otomotif. Dan yang paling penting pengen gue bahas itu adalah desain depannya. Tentu lampu udah full LED semua, lampu utama udah proyektor. Juga dilengkapi dengan fitur power front atau power front trunk yang bisa kita akses dari luar mobil ya. Kita pencet di samping mobil sini, tekan agak lama, bisa otomatis kebuka sendiri secara elektrik. Nggak perlu manual, kita capek buka segala macam. Terus kebuka langsung menampilkan front trunk sebesar 70 liter yang ada buangan airnya. Jadi kita bisa naruh minuman-minuman dingin lengkap dengan es batunya juga. Bisa buat camping, bisa buat jualan. Jadi ide bisnis kalau misalkan kalian punya Cherry Q. Oke, nutupnya lagi juga kita pencet sama. Lagi-lagi disclaimer ya, karena ini left hand drive, jadi kita mencetnya dari sebelah kiri. Kalau misalkan udah right hand drive, mencetnya dari sebelah kanan. Bannya sendiri, nah sudah dilengkapi dengan ban dengan profil 205/55 lingkar 17 inci, udah alloy ya. Ini ya, ini ditutupin dog velg. Bentuknya futuristis banget, lengkap dengan logo Cherry, spionnya lucu sama kayak mobil konsepnya Cherry Curio, QQ. Lucu banget. Emang tuh ada aksen-aksen hitamnya, di bawahnya juga diteruskan aksen hitamnya, ada logo Cherry-nya juga dari samping, dan model handle pintunya dia flush sebenarnya sama body, tapi bukan model yang elektrik retract ke dalam body yang udah nggak ngikutin standarisasi safety ya. Sekarang dia tetap ada coakannya, tetap seamless bodinya, tapi safety-nya juga terjaga. Handle pintunya oke. Atapnya belum dual tone ya untuk yang ini. Dan kalau misalkan kalian lihat pilar C-nya itu dikasih ala-ala floating roof, cuma setengah floating roof karena dia ada grafis codet-codet. Oke, di bagian belakang kita dikasih high mount stop lamp, rear defogger, dan tentu bagasinya udah pakai power tailgate. Menampilkan bagasi yang maksimalnya kapasitasnya kalau misalkan 2 kursi ini dilipat itu bisa sampai ribuan liter. Dan ini ternyata bagasinya lumayan dalam ya. Jadi kalau misalkan gue masuk ke dalam bagasinya, ya muat banget. Muat banget, coba ditutup tuh. Muat banget. Wow. Oke, bisa dengan luasa. Nah, bisa dengan luasa duduk di bagasi Cherry Q ini. Lega banget. Lengkap ada gantungannya juga di sini, maksimal 3 kg buat menggantung barang belanjaan kalian. Ada rear defogger juga tuh di bawah. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam interior dari Cherry Q ini, dan tentu pengaturan kursi udah elektrik ya untuk driver. Bisa reclining, bisa maju mundur, bisa naik turun juga. Pengaturan setir tilt atas bawah. Oke, speedometer kita dikasih full digital, dan
head unit sebesar 15,6 inci yang udah terkoneksi Android Auto juga Apple CarPlay. Belum lagi ngomongin utilitas dari dashboardnya yang bisa dipasangin berbagai macam aksesoris kayak misalkan docking buat HP, terus bisa buat taruh boneka-bonekaan juga. Pokoknya bisa di-customisasi, bisa dipersonalisasi semau kalian. Jadi Cherry Q ini bener-bener merepresentasikan driver, pengendara, atau ownernya. Kameranya juga udah 540 derajat, jadi nggak 360 derajat doang. Bisa depan belakang, kiri kanan, sampai ke kolong mobil pun bisa kelihatan. Jadi bener-bener enak banget buat dipakai lewatin jalan tikus sebenarnya ini ya mobilnya. Kita juga masih dikasih tombol fisik untuk pengaturan AC ya, ada tombol hazard juga di sini. Tuh, buat suhu udah dual zone di bagian depan, masih ada pengaturan fisiknya juga. On off AC masih pakai tombol fisik, terus wireless charging kita dapat juga, ini maksimal 50 watt, jadi lumayan kenceng. Dan kuncinya kalau kalian penasaran, lucu banget kuncinya bulat gini aja. Sekarang kita masuk ke bagian dalam Cherry Q ini. Tapi sebelum kita masuk, gue pengen nunjukin kalau jendelanya udah all auto sampai baris kedua. Nah, tinggi gue 164 cm, berasa lega banget di baris kedua Cherry Q ini. Lega, headroom lega, legroom lega banget. Ini bisa buat main bola, juggling bola bisa nih, menyambut Piala Dunia. Jadi bener-bener enak banget buat yang tingginya bahkan 170 cm ke atas naik di Cherry Q ini. Duduk tuh, kalau kita selonjoran paha masih kesupport sama jok, nyender juga bisa dengan sangat nyaman. Joknya juga empuk, dikasih seat belt 3 titik buat penumpang tengah juga. Oke, gak cuma itu, ada kompartemen penyimpanan tersembunyi di bawah jok baris kedua. 2 bahkan kita dikasihnya ya. Ada yang bentuknya laci geser nih ya. Kita geser dulu. Nah tuh, ada yang bentuk laci geser kebuka begini, bisa muat sepatu. Sama ada yang bentuknya latch atau pintu tutup gini tuh. Tuh ya, dalam loh. Dalam banget. Terus dilapisi suede, jadi nggak bikin barang yang kita taruh di balik sini itu rattle. Total ada 38 kompartemen penyimpanan di Cherry Q ini, termasuk bagian door trim sama bagian bawah konsol tengahnya. Kompartemen penyimpanan terbuka. Oke, kita dikasih sirkulasi AC juga sampai ke baris kedua. Charging USB Type A dan kompartemen penyimpanan terbuka juga. Wow, enak banget sih. Kita masih dikasih reading light atau lampu baca yang udah LED di baris kedua ini. Oke. Wah, nyaman sih untuk digunakan di dalam perkotaan. Sekarang kita cobain mobilnya. Sebelum kita mencoba mobil ini dari segi performa ya, gue pengen ngasih tauin kalau misalkan Cherry Q ini punya 20 fitur ADAS yang banyak banget. Itu bakal kita tampilin di sini ADAS-nya. Dan gak cuma itu, lengkap juga dengan traffic jam assist, jadi bisa low speed ADAS-nya aktif. Sekarang salah satunya bakal kita coba yaitu autonomous parking assist. Kita bisa akses lewat apps-nya sini. Nah, kita tinggal pencet APA ini dan langsung kelihatan space parkingnya. Tuh ya, kita bisa pilih mau di situ. Tinggal pencet start parking. Udah, kita tinggal lepas remnya aja. Oke. Tuh. Kita ada mobil, ada rintangan apapun kebaca sama sistem ADAS dari Cherry Q-nya itu. Tuh ya. Gue nggak ngerem, nggak ngegas. Setir juga nggak gue interupsi. Biar sistem Cherry Q-nya sendiri yang markirin kita. Jadi nggak perlu vale. Wah, asik banget. Wah, bayangin fitur ini ada di mobil dengan harga 200 jutaan. Udah, selesai. Langsung di transmisi parking. Udah, kita nggak perlu ngoperasin, tinggal keluar mobil. Simple. Berasa nyetir di Cina ya, karena setir kiri. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita mau coba sekalian radius putaran yang 5,2 meter ini.
Jadi lumayan sempit radius putarnya. Sehingga kalau kita mutar ya, dengan wheelbase yang panjang pun nggak masalah. Sangat-sangat kan. Jadi nggak perlu mentok sampai ke pinggir jalan. Oke. Dia sudah penggerak rear wheel drive. Jadi motor dinamonya ada di belakang. Dan sistemnya itu 10 in 1 ya. Semua modul, semua monitornya itu disatukan di motor listriknya. Wheel drive dengan keluaran tenaga sebesar 120 horsepower dan torsi 115 Nm yang kalau kita injek gasnya, feel-nya linear banget. Bisa kita urut gas bahkan sama remnya, jadi bisa kita rasakan feel-nya berkendara. Akselerasi dengan spontan atau akselerasi dengan halus bisa kita lakukan. Dan nih kita ketemu sama bundaran, kalau kita melakukan pengereman pun pengereman halus, pengereman mendadak, tuh bisa kita rasakan di pedalnya secara langsung. Dan untuk performa juga, suspensi belakang didukung dengan independent suspension yang kalau kita belok tetap tajam walaupun ada rasa limbung di bagian atasnya ya, tapi itu membuat kenyamanan di Cherry Q ini tetap terjaga. Jadi performa beloknya tetap tajam, namun kenyamanannya untuk penumpang belakang pun masih bisa nyaman. Kita mau belok agresif juga, tetep masih ini ya. Tiba-tiba belok mendadak kiri kanan. Enak loh di mobil, rasanya cocok banget untuk penggunaan di dalam kota. Dan sekarang kita masuk ke gravel. Tuh, penumpang belakang aman? Aman. Jadi bantingannya tetap teredam dengan sangat baik, bahkan ketika melewati jalanan gravel. Bebatuan, pasir tetap oke. Tuh, wah, approve banget sih dipakai di jalanan Jabodetabek yang tidak terduga. Tambahan lagi ya, ada fitur unik di Cherry Q ini yang namanya exterior sound atau Q-Talk. Ini untuk mengeluarkan aspirasi rakyat atau mengusir pedagang asongan bisa juga. Itu bisa kita pakai kalau misalkan lagi diem kayaknya. Iya, kita coba berhenti dulu. Nih ya, di pinggir. Nah, exterior sound. Kita bisa pencet yang atas ini. Cek. Kedengeran suara dari luar. Ya, minggir. Nah, tapi kalau jalan dia langsung nonaktif. Cek 1 2. Minggir. Orang ganteng mau lewat. Lucu juga ya, unik juga ya. Jadi itu dia impresi singkat kita mengenai Cherry Q ini, dan dengan harga yang udah di-teaser dikit ya, 2XX yang akan meluncur nanti di Gias. Apakah konsumen Cherry Q ini akan happy sesuai dengan tagline itu ya, I'm happy, thank you. Kita bakal cari tahu nanti saat Gias depan. Oke, itu dia impresi kecil kita. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah.